kita fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya. Jadi ini ketika para ulama, para orang soleh ketika membaca hadis ini mereka takut, ya, karena belum bisa memastikan. Siapa yang bisa memastikan diri kita? Ya, kita memastikan kita meninggal dalam keadaan baik. Siapa yang bisa memastikan? Gak ada. Cuma biasanya ini sunnatullah, orang yang kebiasaannya, ya, biasanya kebiasaannya baik, dia biasa melakukan ketaatan, insya Allah meninggalnya juga nggak jauh dari ketaatan, nggak jauh dari perbuatan yang baik. Ya, ini sunnatullah. Ya, biasanya sering orang yang baik akhirnya orang yang dulunya jelek mungkin, kemudian di akhir hayatnya dia taubat, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seringnya begitu. Ya, kalau yang seringnya mantan preman jadi ustaz, jarang yang menjadi ustaz kemudian akhir hayatnya waliyadzubillah. Cuman ada, ini jarang. Dan ya, ini juga termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi hamba-hambanya yang dulu mungkin dia kurang baik, tapi di akhir hayatnya dia menjadi baik dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi kita semua ini, ya, dalam hadis tersebut disebutkan semua kita, penciptaan kita bahkan sebelum lahir masih dalam kandungan itu sudah ditulis, ya. Fayanfuqu ya bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis semua. Ajalnya kapan dia, rizkinya berapa dia akan rizki dia akan dapat dan lain sebagainya. Kemudian wa amalihi, amalnya dia juga. Syaqiyun aw sa'idun, dia termasuk orang yang bahagia, artinya jannah au syaqi, atau orang yang celaka, orang yang ahlin nar wal iyadzubillah. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan hadisnya disebutin sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan hatta ma yakunu wa bainaha, ya, sampai dia tinggal finish, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, ya, sampai dia sama surga tinggal sejengkal, istilahnya tinggal akhir doang, tinggal finish, tapi dia melakukan amalan ahlin nar wal iyadzubillah, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya juga ada orang yang dulunya jelek, jahat, kemudian di akhir hayatnya dia taubat kembali kepada Allah, dia melakukan amalan ahlil jannah, di akhir hayatnya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu minta ketetapan iman, dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya. Ini kitab insyaallah, ya, beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini saya membacakan sedikit daripada tarjamah beliau, ya, biografi beliau. Ya, jadi disebutkan, kita sering dengar juga mungkin, ya, inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat, ya, ketika disebut nama orang soleh itu insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun, ya. Apalagi yang disebutkan, ya, dalam majelis atau dalam suatu perkumpulan itu pemimpinnya orang soleh, siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis baik yang di situ disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan orang-orang soleh, insya Allah di situ tempatnya turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Jadi ini beliau Al-Imam Al-Habib Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini beliau huwa Sayyiduna al-Imam al-Allamah ad-da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi. Ya, beliau adalah al-Imam. Jadi julukan al-Imam ini luar biasa. Jadi benar-benar beliau alim, al-Allamah, ya. Ad-da'i ilallah, ad-da'i yang mengajak, ilallah, ya, mengajak orang kepada jalan Allah. Ini namanya da'i. Ya, jadi kita ini orang yang mengajak, perlu dipertanyakan, ya, dia mengajak da'i ila nafsihi atau da'i ilallah, ya. Banyak mungkin orang, ya, mengajak kepada majelisnya atau kepada ini kumpulannya dan lain sebagainya, tapi dia lupa bahwasanya sejatinya
adalah semua dakwah itu adalah mengajak orang kepada Allah, bukan kepada majelisnya, bukan kepada tempat ini dan lain sebagainya. Sejatinya adalah dakwah itu ilallah. Iya, dakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang dulunya mungkin dia kurang baik menjadi baik, dari dulunya baik semakin lebih baik. Ini tugasnya da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi. Ini beliau dakwahnya dengan qaulihi, lisannya, dengan ucapannya, wa fi'lihi, dan begitu juga dengan perbuatannya. Mungkin kita juga ya kita mungkin ngomongin orang, ngajak orang, tapi mungkin kita juga belum ngelakuin. Iya, banyak mungkin kita cuma omongannya doang, tapi amalannya juga berbalik dengan apa yang dia ucapkan. Ya, tapi beliau ya ad-da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi. Ya, mengajak kepada Allah dengan ucapan beliau, ajak ucapan dan dengan fi'lihi. Ya, makanya disebutkan ada maqalah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ada yang mengatakan lisanul hal, keadaan kita, perlakuan kita ini terkadang lebih fasih, lebih orang melihat, lebih menerima daripada ucapannya. Ya. Mungkin kita kalau ngomong bisa masya Allah gimana dan lain sebagainya, tapi untuk melakukannya, mengamalkannya ini sulit sedikit. Ya. Jadi katanya kita makanya minta ilmu tadi, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang kita ketahui dan kita amalkan. Iya, ada orang yang dakwahnya dia dengan halnya, keadaan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa dan lain sebagainya, tapi halnya, keadaannya yang dakwah. Dia mungkin tiap hari pergi ke masjid, sholat. Ini dakwahnya dia. Ya mungkin orang ngelihat, masya Allah dan lain sebagainya. Mungkin nanti dia kepengin atau dia berubah dengan sebab dia ada rasa pengen dia ikut juga dan lain sebagainya. Ini namanya dakwah bil hal, dakwah dengan keadaannya, dengan kelakuannya. Ini yang luar biasa ya. Jadi beliau biqaulihi wa fi'lihi. Qutbil irsyad wa ghawthil ibad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Ya. Wulida radhiyallahu anhu bis Subair min dawahi Madinati Tarim bi Hadramut Lailatul Khamis khamsa Safar ya sanah ya alaf wa arba'ah wa arba'in ya. Jadi ini beliau dilahirkan wulida radhiyallahu anhu bis Subair, ini nama tempat, nama kampung di daerah atau di kota Hadramut ya, di pinggiran kota Hadramut itu ada nama daerah atau kampung namanya As-Subair. Ini beliau dilahirkan di situ, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tanggal Lailatul Khamis. Ini luar biasa nih ulama-ulama dulu, dobetnya ini mereka menulis bahkan wafatnya, bahkan lahirnya, semua itu terperinci, jelas. Iya, dituliskan di sini malam Kamis tanggal 5 Safar. Iya, malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044. Ini lahir beliau. Ini termasuk juga mutaakhirin. Ya, beliau ulama-ulama yang mutaakhir, artinya zamannya ke belakang sini 1404 tahun. Ya. Kalau sekarang sudah 1440 berapa? 1446. Ya, 1446. Jadi beliau sudah hampir 400 tahun ya 400 tahun. Ya 400 tahun sampai sekarang beliau namanya masih selalu disebut, rotibnya selalu masih dibaca, luar biasa. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Wa tarabba fi Tarim wa qad kuffa basaruhu wa huwa shaghir. Dan beliau juga ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini beliau artinya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil. Ya, dari kecil, dari umur 4 tahun ini beliau sudah kuffa basaruhu. Pandangannya artinya matanya diambil penglihatannya, artinya buta. Ya bayangin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya pandangan basarnya, penglihatannya dengan nurul basirah, dengan penglihatan batinnya, hatinya. Ini lebih jelas, lebih terang daripada zahir ini. Mungkin Allah ambil ininya, penglihatan matanya,
tapi digantikan tadi dengan nurul basirah tadi, ini bahkan lebih tajam, lebih penglihatannya lebih luar biasa. Ini beliau radhiyallahu anhu. Ya. Ini pernah suatu ketika ini ada orang yang dia itu bukan mengingkari, artinya dia pernah duduk di suatu majelisnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia duduk di belakang. Biasa hadir majelis, biasa kita dibagiin ini juga kopi deh, ya kopi atau teh, dibagiin minuman deh, bisa minum di gelas itu dibagiin satu-satu. Ini ada jamaah tadi dia di hatinya ngomong, ini kok Habib Abdullah ini beliau buta tapi kok terkenal, artinya alimnya masya Allah, dia di hatinya agak ingkar begitu, tapi kok penglihatannya nggak bisa ngelihat, artinya buta gitu, iya. Di hatinya begitu, langsung ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu langsung ngomong, wahai fulan, katanya, yang ngomong tadi di hatinya, masih di hatinya, belum dia ngomong ke orang atau apa. Wahai fulan, hati-hati di gelas kamu ada lalat, katanya. Bayangin, ini beliau yang matanya ini tapi digantikan dengan basirah, beliau itu bisa tahu, bisa lihat. Ini orang yang depan matanya nggak tahu, bayangin, dia yang ngelihat, yang melek, dia nggak tahu. Ini Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia tahu tadi itu di gelasnya ada lalat masuk, wahai fulan, ya katanya. Kemudian baru dia dari situ luar biasa, ya, artinya percaya, artinya takjub dengan beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini luar biasa, ya. Beliau dari umur kecil, bayangin. Jadi beliau ngarang kitabnya ini biasanya imlaan. Ya, beliau mungkin mendiktikan, kemudian murid-murid yang nulis tadi. Ya, luar biasa beliau. Binuril basirah wajadda wajtahat fi talabil ulumin nafi'ah wa akafa ala ulama'i asrihi fi muqaddimati masyayikhihi Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini juga beliau belajar dengan banyak ulama, bahkan sampai ratusan ulama. Beliau mengambil ilmu dari beliau tadi. 120 lebih bahkan. Iya, katanya disebutkan dalam biografi beliau. Iya, ini cuman biografi singkatnya saja, ya. Ya, jadi di sini disebutkan beliau ulama atau guru beliau yang pertama, yang paling ini adalah Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau yang sering kita dengar juga ada namanya Rotib Al-Attas, itu beliau ini. Pengarangnya adalah Al Habib Umar bin Abdurrahman bin Al-Attas ini. Wal Habib Al-Allamah Agil bin Abdurrahman As-Segaf, wal Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Syekh Aidid, wal Habib Al-Allamah Sahal bin Ahmad Bahsin, wal Al-Hudaili Ba'alawi, wa min masyayikhi aidan Al-Imam Al-Allamah Alimu Makkah Al-Mukarramah As-Sayyid Muhammad bin Alawi As-Segaf. Jadi ini diantara guru-gurunya. Ya, dan bahkan masih banyak lain di antara guru-guru beliau, ada bahkan sampai ratusan tadi, ya. Thumma nasabahullah lid-da'wati wal irsyad da'iyan ilallah ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah fa aqbala alaihi nas wa antashara saytuhu fil buldan wa antafa'a bihil qasi wad dani fa nafa'allahu bihil katsir, ya. Jadi beliau ini diterima banyak kalangan semua, dari yang awamnya, dari yang ulamanya, dari orang yang biasa semua. Ini karangan-karangan beliau ini luar biasa sampai sekarang, bahkan ya qasidah-qasidah beliau, syair-syair beliau, kitab-kitab beliau ini di mana-mana dibaca, di mana-mana dimanfaatkan oleh Allah, oleh orang-orang, ya, mengambil manfaat dari beliau ini. Bayangkan udah 400 tahun yang lalu, ya. Beliau lahir 1044, sekarang sudah 1446. Ya, bayangin ratusan tahun yang lalu sampai sekarang beliau masih disebut, masih harum, ya, namanya harum ininya, karena beliau diantara amalan. Kenapa beliau sampai seperti ini? Ya, disebutkan diantaranya adalah beliau selalu memperhatikan, artinya mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bilang, katanya, ma min sunnatin, ya, min sunnani Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam illa wa arjullaha an amiltu biha. Ya, kata beliau, tidaklah dari sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya berharap saya telah mengamalkannya semua. Bayangin, semua sunnah-sunnah Nabi beliau sudah mengamalkannya.
kita. Amalan apa? Sunnah-sunnah yang berapa banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita mungkin lupa atau kita mungkin tidak selalu mengamalkannya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini berapa sunnah-sunnah Nabi SAW? Luar biasa banyak sekali. Tapi kita mungkin seringnya lupa atau nggak tahu. Seringnya lupa, mungkin sudah tahu mungkin ya. Kita bacaan ketika mau tidur, bangun tidur, kemudian ketika kita berwudu bacaan-bacaannya apa itu, dan kemudian keluar rumah, masuk rumah. Ini semua kan ada bacaan-bacaannya, ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya. Kita diantaranya juga ini sunnah yang mahjurah, sunnah yang sudah artinya banyak orang lupa, ditinggalkan. Itu sunnah siwak juga ini nih. Kita madhab Syafi'i ya dianjurkan sunnah ini sebelum sholat, setiap sholat. Ya. Ini sunnah Nabi SAW yang mana disebutkan rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'ah bi ghairi siwak. Ini sunnah yang sering kita mungkin lupa juga nih. Ya. Lupa atau nggak tahu nih. Insya Allah lupa deh ya. Tapi ini sunnah yang luar biasa, yang kalau kita amalkan ini akan mendapatkan athar atau bekas atau hubungan batin kita dengan Nabi SAW. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu kita ini, jadi insya Allah ada kita dengan beliau Nabi SAW. Ya. Jadi kata Nabi SAW, 2 rakaat aja kita sholat pakai siwak nih, ini lebih baik, khairun min sab'ina, daripada 70 rakaat. Bayangin 70 rakaat nih kita nggak pakai siwak, ini 2 rakaat yang pakai siwak lebih baik. 2 rakaat pakai siwak lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Iya. Bayangin gitu. Jadi kalau kita siwaknya ini sunnah Nabi, bukan siwak yang satunya. Atau siwak satunya apa? Bukan yang orang biasa ini. Ya coba kita keadaan kita sama orang-orang yang ahli hisab. Ahli hisab bahasa orang deh. Iya. Kalau orang keadaan mereka sama misalkan sama rokok deh, sebagian orang dia keadaannya kalau sama rokok gimana tiap hari. Dia kalau habis pasti dia beli lagi. Kalau dia ketinggalan pasti diambil, pasti keadaannya seperti itu. Nggak mungkin dia ini kalau orang yang sudah benar-benar ini. Coba keadaan kita sama siwak seperti itu. Kalau kita lupa kita ambil, kalau kita habis kita beli lagi. Ini luar biasa berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Coba kalau yang itu dapat pahala apa dapat? Tahu sendiri deh jamaah. Kalau masalah itu ya sulit deh, orang mau nasehatin juga, walaupun malaikat Jibril nih datang nasehatin orang yang sudah kecanduan ya sulit deh, nggak bisa. Bisa apa enggak? Iya, insya Allah bisa kalau ada niatnya deh, kalau ada tekadnya. Apalagi bulan Ramadan nih, mumpung kesempatan nih. Kalau orang yang pengen berhenti, pengen ngurangin nih, bulan Ramadan waktunya. Ya, bulan Ramadan waktunya. Yang biasanya dia mungkin sehari bisa berapa ini, di Ramadan dia kurangin deh. Kalau nggak bisa berhenti sama sekali dikurangin. Insya Allah nanti lama kelamaan bisa apa nggak tahu deh. Wallahu alam, kita yang sama orang kecanduan kita enak aja ngomongnya. Ya enak aja ente nggak tahu, nggak ngerasain. Ya kita soalnya nggak tahu. Ya, tapi mudah-mudahan ya orang yang seperti itu insya Allah bisa bisa berhenti deh ya daripada rokoknya sebelum akhir hayatnya insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, tidaklah dari sunnahnya beliau kecuali saya telah mengamalkannya semua. Iya, bayangin berapa sunnah Nabi SAW. Kita pakai baju putih juga niat sunnah Nabi, pakai siwak, kemudian masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri dengan doa-doanya. Ini semua kita kalau lakukan, kita ingat Nabi, ini luar biasa, kita ada ta'alluq, ada ikatan batin dengan Nabi SAW. Iya. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi bahkan di dalam Al-Quran, ya, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, ya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ada yang mengatakan tafsir adz-dzakirinallaha katsiran, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Di antara tafsirnya adalah orang yang selalu ingat atau selalu mengamalkan hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW. Dari dia bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu luar biasa sunnah Nabi SAW. Kalau orang dulu nih, ya sekarang juga mungkin masih ada ya. Mereka tahu sunnahnya Nabi SAW, mereka amalkan. Ini karena sunnahnya Nabi. Dia amalkan. Kita lihat Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini beliau saking perhatiannya dengan sunnah Nabi SAW, apa yang beliau lakukan, Nabi SAW lakukan, dia lakukan. Ini pernah suatu ketika dalam perjalanan, ini Sayyidina Abdullah bin Umar itu ngelewatin tempat, kemudian di situ ada pohon. Ada pohon, dia keliling di situ. Berapa kali putaran, kemudian ditanya sama sahabat yang lainnya, ya. Ditanya, apa yang engkau lakukan wahai Abdullah bin Umar? Iya saya keliling di sini, kata beliau. Saya nggak tahu, maksudnya tujuannya apa nggak tahu. Yang penting saya pernah melihat Nabi SAW ketika dalam perjalanan itu beliau pernah muter di sini katanya. Ini beliau lakukan itu karena pernah dilakukan Nabi SAW. I'tina, perhatian mereka dengan sunnah-sunnah Nabi SAW luar biasa. Ya, jadi mereka melakukan karena sunnah. Kalau zaman sekarang, ya malah sunnah Nabi kita banyak yang ninggalin. Bilangnya apa? Itu cuma sunnah, nggak wajib sunnah. Ya, kebanyakan kita ya seperti itu juga. Ya. Ini cuma sunnah nggak wajib dan lain sebagainya. Kalau orang dulu udah mendengar sunnah Nabi, mereka amalkan, bahkan mereka rutini, mereka lazimkan, mereka istiqomahkan untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Ya mudah-mudahan kita sedikit deh mencontoh apa yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita lakukan dari sunnah Nabi, kita rutinkan, kita istiqomahkan, insya Allah. Ya. Jadi beliau ini semua sunnah Nabi beliau pernah lakukan semua. Bahkan sampai akhir hayatnya, kan Nabi SAW pernah itu rambut beliau sampai sini, sampai pundak sini. Ya, tapi enggak tiap saat. Ya, artinya sunnah. Bukan orang yang sekarang gondrong-gondrong atau dan lain sebagainya. Ini dia ngikutnya siapa dulu. Ya, ada juga orang yang ikut biar apa? Punya ilmu apa? Wallahu alam deh, ilmu ini dan sebagainya. Kalau bukan ikut Nabi dia nggak dapatkan sunnah. Kita kayak pasang jenggot juga ini dan sebagainya yang ada. Kalau yang nggak ada ya di 1-2 ya nggak apa-apa deh. Niat ikutin Nabi, dijaga, dirawat, insya Allah dapat pahala juga. Begitu juga kita niat pakai baju putih ini, niat ikut Nabi SAW karena baju atau pakaian yang paling ilbasu min thiyabikumul bayat, kata Nabi. Pakailah daripada pakaian itu warna putih, fa innahu min khairi thiyabikum, ya, karena itu adalah sebaik-baiknya dari pakaian kalian. Wa kuffu biha mautakum, dan itu nanti yang kalian akan pakai ketika dikafanin juga. Jadi kita niat pakai baju putih, niat sunnah Nabi, kita pakai siwak, kita pakai apapun itu, kita kaitkan dengan Nabi SAW. Insya Allah kita termasuk orang yang mencintai Nabi SAW. Karena cinta harus ada namanya al-ittiba, kita harus ngikut. Jangan ngomong cinta doang, tapi sunnah Nabi banyak kita tinggalkan. Ini kita belum dikatakan cinta sejati dengan Nabi SAW. Ya. Jadi ini beliau luar biasa, semua sunnah Nabi beliau pernah kerjakan. Sampai di akhir hayatnya tadi beliau pernah sakit lama, beliau itu sampai rambutnya itu panjang, dan itu beliau sudah lakukan. Artinya sudah beliau lakukan sunnahnya Nabi SAW semuanya. Ya, itu kan semua inti yang dilakukan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi itu sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian ini sedikit lagi kita baca ini. Bihil katsir. Wa arsyadahumul jammul ghafir wa antasharat da'watuhu fi kulli makan. Ya, semua sampai penjuru dunia ini hampir semua mengetahui atau tahu dengan Al-Imam Al-Haddad ini. Sampai rotibnya terkenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan kitab-kitab beliau itu sampai diterjemahkan ke beberapa bahasa, sampai 17 bahasa. Itu saking manfaatnya, saking luar biasanya kitab-kitab beliau ini. Ya. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Famin kibar talamidatihi ibnuhu Sayyid al-Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Nah, ini juga termasuk yang kita baca kemarin, Bahjatul Wasail, itu karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu mensyarahkan daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, karangannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, murid beliau, murid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, ya. Yang kemarin kita sebelumnya baca Bahjatul Wasail, itu Ar-Risalatul Jami'ah karangan beliau Ahmad bin Zain Al-Habsyi tadi. Wal Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih Al-Lammatud Dunya ini murid-murid beliau, diantaranya banyak juga. Walahu mu'allafatun katsirah jama'atin nasaih wal mawa'id wal hikam wa intasharat intisharan kabiran. Ya, luar biasa karangan beliau sangat banyak. Ya, diantaranya ini An-Nasaihud Dunya, ada Ad-Da'watut Tammah dan lain sebagainya. Ini ada silsilah kutub Al-Imamul Haddad, ya. Dan syair-syair beliau, ada diwan beliau dan lain sebagainya, itu luar biasa banyak orang mengambil manfaat darinya, ya. Walahu mu'allafatun katsirah jama'atin nasaih wal mawa'id wal hikam wa intasharat intisharan kabiran wa kataba lahul qabul wal mahabbah wa nafa'allahu bihan nas wa qad tarjamat ba'du mu'allifatihi ila lughatin ajnabiyyah fil asril hadir, ya. Jadi banyak diterjemahkan di beberapa bahasa karangan-karangan beliau, ya. Kemudian terakhir di sini disebutkan wa zara jaddahu sayyidil kaunain sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam wa dzalika fi am, ya, 1709 Hijriyah, wajtama'a bi ulama'il haramain asy-syarifain alladzi ghtabatu bihi wa arafu qadrahu wa athnau alaihi, ya. Jadi ini beliau radhiyallahu anhu, ya, beliau berangkat, ya, wa qad safara ilal haramain syarifain wa addan nusukain wa zara jaddahu sayyidil kaunain, ya, beliau pergi ketika waktu tersebut ke Al-Haramain, ke Mekah dan Madinah asy-syarifain, dan menziarahi jaddahu, ya, kakek beliau, yaitu jidnya beliau, yaitu Sayyidil Kaunain Nabi SAW, karena nasab beliau bersambung dengan Nabi SAW, ya, pada tahun ke 1079. Ini berarti umur beliau 30 tahunan, ya, 30 tahun kurang lebih beliau ke Al-Haramain Asy-Syarifain. Kemudian walam yazal yad'un nas ila Allah taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta wafatuhu ila rahmatillahi taala, fatuwfiya lailatul tsulatsa 7 Dzulqa'dah, ya, tahun 1132. Jadi ini termasuk beliau umurnya panjang sampai beliau 80 kurang lebih 89 tahunan, ya, 80 lebih dah, ya, 80. Lahirnya kan 44, wafatnya 1132, ya, kurang lebih seperti itu, 88 tahunan, ya, Hijriyah. Wadufina bi maqbarah Zambal, dan beliau dikuburkan di maqbarah, ada namanya di daerah Tarim di Hadramut sana terkenal. Ini Zambal, luar biasa, di situ banyak ribuan, ya, bahkan ribuan di situ as-solihin, orang-orang soleh dan para aulia, ya, para kekasih-kekasih Allah diwafatkan di sana di maqbarah Zambal sana di Tarim di Hadramut. Terkenal. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada beliau dengan kitab-kitab beliau. Wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihi, dengan ilmu beliau fid darain, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini singkat. Jadi beliau lahir, kemudian ini kitab-kitab beliau, kemudian guru-guru beliau, murid-muridnya dan lain sebagainya. Dan ada juga, ya, ada yang mengarang tentang tarjamah khusus beliau. Ada beberapa kitab, banyak yang menterjemah atau mengarang biografi daripada menuliskan biografi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Jadi kita untuk barokah, ya, tentang beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi. Jadi ini kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Aimaniyah. Jadi kita mungkin sering juga baca kitab, tapi kadang
lupa sama pengarangnya. Ya, siapa kitabnya, siapa pengarang kitabnya? Nggak tahu, kita baca kitab apa atau ini. Jadi kita minimal tahu pengarangnya siapa, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita baca kitab, kita baca Fatihah kan juga, kita baca Al-Fatihah buat pengarang kitabnya juga, ya. Jadi itu untuk supaya lebih berkah, lebih manfaat ilmu kita bersambung dengan muallif, pengarang kitab yang kita baca, ya. Insya Allah kita baca sedikit daripada ini muqaddimah beliau, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung Anda baca sedikit ya. Apa sudah ini? Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada daya upaya kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ketaatan ini semua karena Allah. Ya, kita bisa ke sini ini karena taufik minallah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita kuat atau karena bisa, bukan. Allah kalau kita kasih sedikit lupa atau sakit aja sudah nggak bisa datang kita. Iya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita kenapa kita jawab azan? Ya. Jawab azan itu apa? Ketika ya bacaan Allahu Akbar kita sama, kemudian ketika hayya 'alas shalah, ya, apa jawab kita? La haula wala quwwata illa billah, ya, mengajak ayo kita sholat, bukan kita jawabnya hayya ala sholat, ayo kita sholat juga, enggak jawabnya gitu kan, tapi jawabnya kayak nantang, kayak ayo kita sholat, kuat dia, enggak, tapi jawabnya la haula wala quwwata illa billah, kita enggak ada kekuatan, enggak ada daya ini kecuali dari Allah. Kita bisa mampu jalan sholat ke masjid, kita bisa sujud, ini semua minallah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini semua sejatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kita ini, ya. Kalau Allah sudah kasih kita lupa sedikit aja, walaupun sesuatu yang mungkin itu masyhur, mungkin kita sering ini, tapi kalau Allah kasih lupa, hilang itu. Mungkin kita bacaan apa, kayak kita sering baca, mungkin suatu ketika kita tiba-tiba lupa, ya kan. Ini kalau Allah sudah ngasih ngangkat nyabut orang ilmu gampang, ya. Ya. Jadi ini tidak ada ilmu bagi kita illa ma'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kita ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mengetahui, maha bijaksana, ya. Kemudian kita baca nih muqaddimahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda, ya, yang menjadikan ad-da'wah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ilal huda kepada hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dilalata 'alal khair, ya, mengajak dilalah. Dalla itu menunjukkan kepada orang tentang kebaikan. Maka ini juga dalam hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi, katanya. Orang yang nunjukkan, artinya dia memberitahu orang tentang kebaikan, kemudian diamalkan, orang tersebut mengamalkan, dia akan mendapatkan pahala juga tanpa mengurangi pahala dia. Misalkan kita ngajak orang buat sholat sunnah, atau dia puasa sunnah, atau apapun ini, mungkin dari tulisan kita, mungkin ngingetin dan lain sebagainya, mungkin ada yang mengamalkan dengan sebab kita mengingatkan tadi, menunjukkan kebaikan, dia amalkan, itu dia mengamalkan dapat pahala, kita juga dapat pahala, ya. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi, tanpa dikurangi pahala dia. Kan biasanya kalau dia dapat pahala, ntar dia dapat juga, berarti ini kan dikurangin kalau secara ini, ya. Tapi ini enggak, tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tetap sempurna, ya. Wad dilalata 'alal khair wan nasihah lil muslimin, dan nasihat bagi orang-orang muslim, artinya sesama kita. Kan disebutkan dalam hadis yang lain, ad-dinu an-nasihah. Jadi din, agama ini adalah nasihat, ya. Jadi kita orang yang masih senang dengan nasihat, insya Allah ini ada alamatul khair, alamat dia ahlul khair, orang yang baik. Karena apa? Karena orang kaum Nabi Soleh itu disebutkan dalam Al-Quran,
Ya, uballighu risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ya, saya sudah menyampaikan risalah Tuhan, artinya risalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian enggak suka nasihat. Makanya orang yang masih suka nasihat, insya Allah ini alamatul khair. Ya. Insya Allah kita semua ya, jangan termasuk orang-orang yang tidak suka nasihat. Naudzubillah ya. Wan nasihata lil muslimin min afdalil qurubat. Ya. Jadi nasihat, dakwah ini termasuk afdal al-qurubat, termasuk sebaik-baiknya taqarrub kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak jalan kita mau mendekatkan diri dalam Al-Imam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan ya, at-turuqu ilallah ya bi'adadi anfasil bashar, katanya. Jadi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Sebanyak apa? Sebanyak anfasil bashar, sebanyak nafasnya manusia. Artinya enggak harus kita haruskan orang ikut kayak gini dan lain sebagainya. Enggak. Jalan menuju Allah itu banyak. Mungkin ada yang jalan dari dia sholat, dari dia puasa, dari dia sedekah, dari apapun itu. Ya, jadi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat banyak. Dan ini termasuk afdalnya, termasuk yang paling afdal al-qurubat, taqarrub kita kepada Allah adalah mengajak orang kepada kebaikan. Iya, mengajak ad-da'watu ilallah, mengajak orang kepada Allah. Orang yang dulunya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Ini adalah termasuk afdalul qurubat. Wa arfa'id darajat, dan termasuk derajat yang tinggi, yang akan mendapatkan derajat tinggi adalah orang yang tugasnya seperti ini. Wa ahammil muhimmati fid din, ya, dan termasuk yang paling penting di dalam agama ini adalah ad-da'watu ilallah, ngajak orang kepada Allah. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin, dan ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya para anbiya, para nabi-nabi dan para rasul. Kan mereka tugasnya apa? Mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada agamanya Allah. Ini tugasnya para nabi dan tugasnya nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa auliya'ihi shalihin, dan para kekasih-kekasih Allah as-salihin, dan orang-orang soleh ya. Jadi ini adalah tugasnya mereka, orang-orang baik, orang soleh. Bahkan tugasnya para nabi adalah ad-da'watu ilallah ya. Wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, dan tugasnya para ulama al-'amilin, ulama yang amil. Ini juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah tahu, minta kita bisa selalu mengamalkan ilmu kita. Karena ada ulama yang dia bukan amil, ada yang dia tahu kayak gini dan lain sebagainya tapi dia tidak mengamalkan, berarti dia bukan termasuk ulama al-amilin. Makanya kita minimal nih, kalau kita tahu faedah, tahu tentang ilmu, itu kita kalau bisa kita amalkan ya. Kalau yang anjuran atau sunnah-sunnah, kalau yang wajib ya pasti kita harus dikerjakan ya, sholat 5 waktu, Ramadan dan sebagainya, ini enggak kita bahas. Artinya ilmu-ilmu yang faedah yang lain, sunnah-sunnah apapun itu minimal seumur hidup kita amalin 1 kali ya. Kayak yang diajarkan baginda Nabi SAW tentang sholat tasbih kepada paman beliau Al-Abbas, Sayyidina Abbas. Kalau bisa dikerjakan tiap malam, lakukan. Kalau enggak bisa tiap minggu, kalau nggak bisa tiap minggu, tiap bulan nggak bisa tiap tahun, kalau nggak tiap seumur hidup sekali. Bayangin, artinya ilmu ya minimal kita sekali seumur hidup kita amalkan. Nih, misalkan faedah tadi apa tentang siwak tadi, kalau bisa ya jangan seumur hidup sekali juga kali. Jadi amalin setiap sholat. Bahkan kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah, kata Nabi. Seandainya saya tidak memberatkan umatku untuk memakai siwak setiap sholat, maka saya akan perintahkan umatku selalu pakai. Tapi Nabi tahu kita bakalan kesusahan, kesulitan, makanya Nabi enggak wajibin ini. Kalau diwajibin, bayangin gitu. Lupa mulu ya. Bahkan sunnah siwak ini makanya saking pentingnya ulama mengatakan, apa itu siwak? Siwak itu kan adal, artinya menggosok dengan sesuatu yang kasar. Ya, apapun yang kasar, dia bukan yang licin, bukan apa. Yang kasar itu kita bisa mendapatkan fadilah siwak. Ya. Kayak apa nih? Misalkan nih kita lupa bawa siwak atau apa, boleh kita pakai kain baju ini. Ya.
Tapi jangan juga tiap hari kali. Ini berubah warna putih atau pakai apa? Intinya yang kasar boleh. Bahkan sampai ulama fikih mengatakan ini kita boleh pakai siwak untuk mendapatkan fadilah tersebut pakai tangan orang lain. Tapi kalau tangan kita sendiri nggak bisa. Tangan orang lain yang kasar misalkan, tangannya kasar nggak halus. Berarti kalau kasar kan dia kerja, masya Allah. Ya. Artinya kalau yang tangan kasar kita boleh pinjam untuk siwak, ini kita boleh fadilah siwak. Saking pentingnya seperti itu. Dijelaskan. Ya. Ulama mengatakan kalau ada tangan temennya yang kasar dipakai siwak, digosok sedikit, itu dapat fadilah siwak. Ya, saking pentingnya begitu. Kalau enggak ya kain aja deh kalau kita lupa. Ya. Kalau bisa, ntar insya Allah kedepannya punya siwak semua nih. Amin. Tiap sholat, bahkan tiap wudhu. Ini Nabi SAW bangun tidur pertama yang beliau cari apalah? Siwak nih. Ya. Kalau kita bangun tidur nyari apa? Cari HP, cari ini ya Allah. Ya. Ini sunnahnya Nabi SAW. Ya banyak kita lupa, banyak kita tinggalin. Ya bagaimana kita mau cepat atau dekat dengan Nabi SAW? Siwak-siwak nih apa? Sunnah-sunnah beliau banyak kita lupakan. Ya banyak kita tinggalin. Ya. Jadi insya Allah yaitu minimal siwak deh atau baju ini yang bisa kita amalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Tapi juga sunnah siwak ini juga, ini bukan berarti ya ada ininya juga, ada adabnya juga, ada cara. Jangan kita depan orang mentang-mentang apa sunnah gini-gini. Ya artinya agak-agak ditutupin biar ini deh, ini siwak yang biar kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih ini dan sebagainya. Iya, jangan depan orang mentang-mentang ini sunnah dia depannya gitu ya. Enggak juga. Kemudian wal ulama il amilin. Jadi ulama yang amil. Ya, jarang nih al ulama il amilin. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini kita yang ngerti juga bisa mengamalkan ilmunya. Jadi tergolong orang-orang yang al amilin, orang yang mengamalkan ilmu. Ar-rasikhin, yang kuat ya fil ilmi wal yakin, dalam keilmuan dan keyakinannya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, yang maha terpercaya, yang terpercaya. Wal habibil makin al khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, jadi ini namanya di antara ulama fikih namanya ini bara'atul istihlal. Jadi di muqaddimahnya ini menjelaskan atau menerangkan tentang apa yang akan mau dibahas tadi. Kayak tadi ini alhamdulillahirabbil allazi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair wan nasihah lil muslimin. Ada kalimat nasihah lil muslimin, dan kitab ini judulnya An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya al-imaniyah. Jadi namanya bara'atul istihlal ya, dalam ilmu bahasa ya. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, jadi hadis ini setiap banyak pembukaan kitab-kitab apapun itu dicantumkan hadis ini karena pentingnya niat tadi. Di awal kita mau melakukan apapun ini dihadirkan niat-niat yang baik. Kita hadir di majelis ini, di masjid ini, hadirkan niat-niat yang banyak. Niat kita i'tikaf, niat kita silaturrahim, niat kita thalabul ilm, niat kita apapun, niat yang banyak tadi kita hadirkan, dan itu semua akan dapat kita niat. Kalau orang kesini cuma niatnya pengen apa? Pengen misalkan satu doang, ya cuma dapat satu niatnya. Kalau dia semakin banyak niatnya, semakin dapat pahala tadi. Ya. Kalau kita nggak bisa nyebutin satu-satu, ya tadi ulama mengajarkan kita, suruh kita apa niatnya kayak gimana. Nawaitu atau nawaina ma nawahu atau ma nawahu as-salafun as-salihun. Ya. Kita niat yang kita lakukan ini dengan niat apa yang diniatkan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh terdahulu, orang-orang ini mereka pasti melakukan sesuatu, pasti banyak niatnya. Ya, apalagi ya yang dilakukan oleh Nabi SAW, lebih-lebih lagi kita niat apa yang diniatkan Nabi dan apa yang diniatkan orang soleh. Semua apapun kegiatan kita, misalkan kita kerja juga, kita niatkan seperti itu. Jadi kerja kita juga dapat pahala banyak juga. Di samping dapat fulus juga, dapat pahala banyak juga. Iya. Artinya
ini niat penting dihadirkan setiap amalan kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja amalan semua itu mendapatkan pahala tergantung niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Semakin banyak niat baik, semakin diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini contohnya, ya. Ini contohnya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya orang yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga akan mendapatkan pahala dari Allah, ya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang niat hijrahnya, ini contohnya doang, ya. Karena ini ada namanya asbabul wurud, sebab hadis ini, ya, ada namanya disebutin muhajir Ummu Qais, ya. Jadi dia ini seseorang, dia niatnya hijrah karena pengen nikahin orang yang dia cintai, nikahin perempuan, ya, makanya disebutin orang yang hijrahnya karena dunia atau pengen nikahin perempuan, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, dia dapatnya ya apa yang dia niatkan tadi. Dia cuma pengen nikah, ya itu. Bukan niat karena Allah dan karena Rasul tadi, ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, ad-dinu an-nasihah, ya, sesungguhnya agama ini adalah, intinya adalah nasihat. Ya, kalau nggak ada yang nasihat, ya, kalau nggak ada yang ngomong, bayangin, ya, siapa yang ini? Ya, semua Nabi SAW juga menyampaikan ini semua nasihat, ad-dinun nasihat. Ya. Qalu liman ya Rasulullah? Ya. Ya, para sahabat bertanya, ya, liman ya Rasulullah? Buat siapa wahai Rasulullah nasihat? Ya. Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ya, jadi nasihat ini artinya lillah. Artinya lillah ini sesuatu yang berkenaan dengan Allah. Nasihat maksudnya ya kita iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan nasihat kepada a'immatil muslimin wa ammatihim. A'immah itu maksudnya imam atau pemimpin atau orang-orang ini, kita kalau bisa punya ini kita nasihatin juga. Iya, kita nasihatin, iya. Wa ammatihim, dan orang umum, artinya orang awam, orang biasa. Ini nasihat pentingnya dalam agama kita, sampai Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Rawahu Muslim, ya. Ini sedikit lagi nih kita baca ini, ya. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubdhan minan nasaihud diniyah wal wasaya al amaniyah wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa', ya. Jadi kata beliau, saya mengarang kitab ini dan mengumulkan ini daripada nasihat-nasihat agama, beliau kumpulkan, ya. Wal wasaya al imaniyah, dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Tujuannya, ya, tujuan beliau bidzalika an-naf'a wal intifa', untuk ya mengambil manfaat dan memanfaatkan, artinya memberi orang manfaat dan dia juga mau ngambil manfaat, ya. Wat tadzakkura wat tadzkir, saling mengingatkan, ya, mengingatkan dan mengambil manfaat dari ini tadi. Li anfusina, buat diri kita sendiri, wali ikhwanina minal muslimin, dan saudara-saudara dari kaum muslimin. Wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlah qaribah, kata beliau. Kami tulis ini, kata beliau, dengan ibarat atau bahasa yang sahal, yang gampang, yang mudah. Ini bagi orang yang paham bahasa Arab, tapi kalau kita sahal atau apa? Kata beliau ini bahasanya sudah sahal, sudah gampang. Qaribah artinya dekat untuk dipahami. Wa alfazun salisah mafhumah. Ya, kalau secara bahasa emang ini bahasa yang umum semua, yang insya Allah orang yang belajar mondok dia udah ngerti bahasa Arab, paham dia. Ya. Beda dengan bahasa-bahasa yang di situ ada nanti bahasa mantik yang agak jelimet, ya, agak bahasanya tinggi. Ini sulit, kecuali orang-orang yang belajar, yang ngerti, baru dia faham. Kalau ini dijadikan bahasanya bahasa yang mudah difahami. Hatta yafhamahul khas wal am, kata beliau. Supaya apa? Supaya orang yang khusus, yang ngerti ilmu, atau orang yang awam, yang sekedar ngerti bahasa Arab, insya Allah kalau baca kitab ini akan faham, kata beliau. Min ahlil imani wal Islam, dari
ahlil iman dan Islam. Wa sammainahu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, dan kami beri nama kitab ini, kata beliau, An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, ya. Nas'alullahu taala, kata beliau doa ini, semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'alahu, untuk dijadikan kitab ini khalisan liwajhihil karim. Semata-mata saya tulis ini karena Allah, ikhlas, keikhlasan beliau. Bayangin sampai sekarang ini kitab dibaca. Ulama-ulama kita terdahulu, bayangin ikhlas mereka. Bayangin banyak, iya, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, ya, semua imam-imam yang sampai sekarang dibaca ini adalah buah dari hasil keikhlasan mereka, iya. Liwajhihil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im, sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ila jiwarihi, kepada jiwar, artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa an ya'zuman naf'a bihi, dan semoga ini kitab menjadi banyak manfaatnya, bihi, dengan kitab ini, lana, buat kami, walikafati ikhwani minal mu'minin, dan kepada semua orang-orang mukmin. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu itu semua untuk dijadikan itu manfaat dan lain sebagainya. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukup, ya, Allah Subhanahu wa taala bagi kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya al-wakil, ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah, ya, artinya taufik itu kecuali dari Allah, ya. Jadi ini disebutkan dalam Al-Qur'an, sesuatu yang paling agung yang Allah turunkan dari as-sama adalah taufik ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an cuma satu, ya, ini, wa ma taufiqi illa billah, ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini penggalan ayat, ya. Jadi ini beliau sebutkan di sini karena semua apa yang kita lakukan ini sejatinya taufik minallah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita, insyaallah kita baca kitab ini ada manfaatnya buat kita dan bisa kita amalkan apa yang kita ketahui, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, insyaallah kajian kali ini. Insyaallah kita teruskan nanti, berarti habis Id, ya. Ini sudah mukaddimahnya, ya, Ramadan bulan depan, ya, habis Id berarti bulan Syawal, insyaallah. Syawal apa Dzulqa'dah? Iya. Oh, berarti baca ini. Oh ya, khair. Oh, iya. Berarti Ramadan ada baca ini sekali lagi, insyaallah. Ya, khair. Fadhal. Ada yang nggak tahu nih, tunjukkan siapa. Ini. Fadhal. Enggak usah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya sangat sedikit mengetahui tentang hadat ini gitu. Nah, sebelum saya tanyakan siapa sih beliau gitu. Alhamdulillah Ustaz telah menyampaikan beliau adalah orang yang buta sejak kecil, dan kitab-kitab beliau itu dituliskan oleh muridnya, dan beliau juga dalam menyampaikan ini juga bermanfaat bagi umat ini gitu. Dan ini Rasulullah juga kan menuntun seperti itu, dan kita juga sedikit tahu tentang itu. Dan kita lihat juga tadi Ustaz juga menyinggung sedikit tentang gamis, ya kan? Orang juga Arab itu mengenal celana apa enggak gitu. Karena kalau naik onta itu kan kalau pakai gamis doang itu kelihatan pahanya. Saya nggak dengar tuh, sering kedengaran cuman gamis-gamis aja gitu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya, dan kewajiban dan sunah-sunah lainnya yang Ustaz sampaikan tadi gitu. Nah, itu aja dulu Ustaz gitu. Pertanyaan maksudnya ini, gamis tadi atau celana ada apa enggak di sana? Oh, bahasa Arab sirwal ya. Nah, sirwal, sarawil. Nah, kadang-kadang kedengaran cuman gamis-gamis. Cuma saya pikir lah, kalau pakai gamis doang tuh naik onta tuh pahanya kelihatan semua gitu. Nah, apa juga sirwal juga dikenal karena orang bule kan pakai celana. Apa kita
bertasabuh tuh mirip-mirip orang kafir gitu juga. Ternyata Iya, paham. apakah Arab juga enggak celana atau silwa? Karena kedengaran gamis. Kalau naik onta gimana sih pikir? Itu aja Ustaz. Iya, khair, Assalamualaikum iya, khair. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut apa gimana nih? Semua dulu deh ya. Yang pertama sirwal sama ini tuh. Oke, kemudian dengan kita banyak belajar itu kita juga ingin dakwah. Tapi bagaimana dakwah? Tapi kita ingin dari dakwah itu kita menjadi sumber penghidupan kita, tidak punya hasil yang lain. Apakah boleh kita punya niat seperti itu, Pak? Terima kasih. Udah. Satu lagi deh, 3 deh biar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan mu'alif pengarang kitab ini, yang mengarang kitab Ratib Al-Haddad, tolong dijelaskan sejarahnya munculnya riwayat Ratib Al-Haddad, ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ini dulu terakhir ya. Ya. Ana jawab yang ini dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal daripada munculnya rotib atau bacaan atau kumpulan daripada zikir-zikir Nabi SAW yang disebut dengan rotibul haddad atau rotibul syahir. Ya. Ini pertama adalah dulu ada orang, ya, ada namanya seseorang datang ke beliau, minta untuk dia cerita katanya sekarang di kampung kita sudah banyak faham-faham yang sudah nyeleweng. Ya diantaranya faham-faham ini deh, orang yang nggak senang sama sahabat, yang mereka kita bahasanya ini deh orang-orang Syiah dan lain sebagainya deh. Ya jadi itu minta ditameng akidah mereka biar dijaga. Ya jadi dengan sebab itu beliau menyusun daripada rotib ada haddad tadi. Jadi sebabnya ada orang di kampungnya tadi datang ke beliau cerita bahwasanya di daerah mereka sudah banyak ada penyelewengan orang-orang masuk. Makanya ini penting juga nih kita di zaman sekarang. Sekarang kan banyak pemikiran-pemikiran yang ini di antara hisnul hasin untuk penjagaan benteng kita, iman kita dengan kita rutin melazimi membaca daripada rotibul haddad tadi. Karena di situ banyak luar biasa bacaan-bacaan yang dianjurkan atau disunnahkan Nabi SAW. Jadi awalnya seperti itu. Ada yang ngadu ke beliau bahwasanya di daerahnya udah banyak masuk pemahaman yang sesat deh bahasa kita, pemahaman yang nyeleweng. Dari situ beliau menunjukkan atau mengumpulkan. Ini bukan beliau karang ya, ini bacaan-bacaan yang setiap hari. Ya kayak baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun bismillahilladzi la yadurru. Ini kan bacaan-bacaan yang dianjurkan atau dibaca oleh Nabi SAW pada pagi hari, sore hari. Ada namanya kalau wirdul latif juga mungkin kita tahu. Ini dianjurkan untuk dibaca tadi untuk menjaga membentengi iman kita. Disebut juga hisnul hasin, benteng yang kuat. Kalau orang selalu baca itu insya Allah akidahnya atau ininya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, maksudnya dakwah tadi. Ya. Artinya dakwah ilallah. Ya, benar-benar ya emang harus al-ikhlas ini emang harus didasari dengan awalnya seperti itu, dakwah. Atau semua apapun yang kita lakukan terutama khususnya adalah dakwah ilallah. Itu yang pertama kita harapkan emang semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah semata-mata bukan yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau selanjutnya mungkin dia ada mencari, ya sejatinya emang harusnya orang dakwah itu harus ada kerjaannya dan lain sebagainya lain supaya tidak mengharap, ya, supaya tidak mengharap untuk biar lebih ikhlas, ya, untuk emang ikhlas ini berat, sulit. Apa yang ini, apalagi kita di zaman sekarang ini kita yang biasa aja mau ikhlas berat, yang kita sudah ini aja berat, apalagi yang biasa. Emang harus butuh latihan, mungkin di awal mungkin dia seperti itu, mungkin lama kelamaan insya Allah ikhlas itu akan timbul. Tapi semua dakwah ini enggak semua yang ustadz harus dakwah, enggak, kita juga ada kewajiban seperti itu, balighu anni walau ayah. Ya walaupun kita enggak dapat, enggak apa, yang penting kita sampein itu kepada orang lain, insya Allah kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi balighu anni. Ini
Luar biasa kalimat balighu, sampaikanlah. Ini ada namanya amr, perintah Allah, ya, perintah dari Nabi. Balighu anni, kata Nabi, anni ini namanya tasyrif. Berarti ini dariku. Ayat kayak atau hadis dan lain sebagainya. Ini ada amr, ada tasyrif, walau ayat, ada takhfif juga. Ini keringanan. Kalau nggak bisa berapa ayat, satu kata Nabi, satu ayat atau satu hadis disampaikan. Jadi dakwah ini semua, nggak harus ustadz, nggak harus kiai, nggak harus habib, semua di kalangan kita yang pedagang bisa dia dakwah, yang ini bisa dakwah semua. Tapi intinya tadi, kalau dia mengharapkan semata-mata karena penghasilan dari itu, ya ini kurang baik. Tapi ya kita harus juga ikhlas itu emang harus dilatih tadi. Emang nggak berat, apa namanya, nggak mudah, berat. Ya ikhlas itu, makanya kita minta selalu ikhlas dalam semua amalan kita, terutama dakwah tadi. Ya. Jadi orang yang dikatakan dakwah, ya itu harus dia khalisan liwajhil karim, ya, mengharap karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ikhlas, mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Apalagi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala orang yang dakwah kepada Allah. Bahkan katanya orang yang i'tana, dia memperhatikan dakwah kepada Allah, ini yang paling disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak orang yang dulunya ini dan sebagainya ini, karena ini adalah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tugasnya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin itu deh, ya, kurang ini juga. Terus yang terakhir tentang ya pakaian. Ya, kalau dulu itu ada pakaian namanya ada komis, sebutannya rida sama rida itu maksudnya pakaian atas, bukan rida ya. Ya artinya bahasanya di bahasa Arab itu rida itu pakaian atasnya sini. Ada ad-dithar itu pakaian dalam. Ya. Jadi di zaman dulu ya yang kita tahu, yang kita lihat ya komis itu pakaian yang panjang. Kalau sirwal bahasa sarawil ini emang sudah ada. Ya. Kalau untuk model-modelnya ya wallahu alam sekarang kan sudah macam-macam. Mungkin sirwal dulu Anda juga nggak tahu detailnya pastinya ya, apa bentuknya panjang tapi ada ininya dan lain sebagainya. Sekarang macam-macam celana, ada yang sarung juga bisa dijadiin celana atau dan lain sebagainya. Intinya bahasa sirwal itu ada lobangnya, ada masuk deh. Kalau gamis kan luas seperti ini. Ya. Dan ini juga niat juga orang yang pakai baju putih. Ya pastor juga pakai baju putih, ya orang-orang yang sana pakai baju putih. Cuman kita kalau ada terkaitan pakai baju putih niat ikut Nabi, ya kita dapat tergantung niat kita juga. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita pakai celana bukan berarti kita ngikutin orang-orang kafir, orang-orang ini enggak. Ya mungkin ya orang-orang bahkan yang di Arab juga, yang di orang yang modern dan lain sebagainya ya pakai celana juga. Cuman ya niatnya bukan ngikut mereka, bukan orang-orang kafir. Ya niatnya ya karena yang penting nggak nutupin daripada mata kakinya atau dan lain sebagainya. Ini karena sombong ya, bukan karena orang yang nutup kan ma'as fala minal ka'bain fa finnar katanya, yang di bawah mata kaki dia di neraka. Ini bukan berarti semua, enggak. Ini yang khuyala, yang dia ada sifat sombongnya karena dia menunjukkan. Kalau dulu kan kain mungkin jarang. Kalau orang nyampi bawah-bawah ini kan ada rasa kaya dan lain sebagainya, sombong dan lain sebagainya. Ini yang diancam oleh Nabi SAW. Kalau yang nggak ada niat seperti itu, yang ini emang bajunya panjang, mungkin dia belum dipotong ya, artinya belum dijahit atau kepanjangan ya, masuk tiba-tiba oh ini di neraka, nggak boleh, nggak seperti itu juga. Ya. Kita agama bukan cuman di sirwal doang, ya bukan di celana yang ini dan sebagainya, enggak. Jadi intinya pakai gamis juga bisa, kita naik motor juga ya, cuman agak-agak sulit deh. Ya. Ya pakai onta apalagi zaman dulu ya, ada sirwal juga ya. Intinya niatnya tadi kembali ya, bukan berarti kita pakai celana ngikut orang orang-orang kafir, bukan ya. Insya Allah seperti itu deh ya, mungkin ini yang bisa Anda tahu. Udah cukup ya. Ya doa Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana wa ahwalal muslimina ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana wa ahwalal muslimina ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa hafadhna minal atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.